28. Tes DNA. Mata Senina mengerjap. Rainero yang sejak tadi masih setia menemani Senina pun tampak sumringah. "Sen," panggil Rainero pelan. Mendengar suara Rainero sontak saja Senina membuka matanya lebar. "Rain, ini, benar-benar kamu." "Aku, tidak sedang bermimpi kan?" gumamnya dengan bibir bergetar. Rainero mengangguk cepat dan menyatukan kedua telapak tangan Senina ke dalam genggamannya. "Kau benar, Sen. Ini aku, Rainmu. Dedi dari anak-anakmu," ucap Rainero yang telah berkaca-kaca. Bagaimana ia tidak terharu, di saat Senina baru saja membuka matanya, yang ia tanyakan adalah dirinya. Tiba-tiba saja, air mata Senina mengalir. Kemudian ia mengulurkan tangannya ke arah Rainero, "Peluk aku. Buktikan kalau aku tidak sedang bermimpi." Tukasnya tergugu. Tak mau menyiakan kesempatan, Rainero pun langsung menarik tubuh Senina ke dalam pelukannya. Dipeluknya erta tubuh Senina sambil melabuhkan kecupan di puncak kepala Senina. "Aku tidak bermimpi. Kau nyata. Kau benar-benar nyata." Senina menumpahkan air matanya. Ia merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk melihat Rainero lagi. "Kau tidak bermimpi. Ini nyata. Ini benar-benar aku. Apa kau masih ragu?" "Bila iya, aku akan membuktikannya dengan caraku," ucapnya membuat Senina mendongakkan kepalanya. Rainero lantas mengusap air mata di pipi Senina dengan ibu jarinya sambil menatap lekat Senina. "Aku akan membuktikannya kalau kau tidak bermimpi. Aku nyata. Aku benar-benar berada di sisimu saat ini." Senina terdiam. Ia masih sedikit linglung dengan situasinya saat ini, hingga tiba-tiba saja Rainero mendekatkan wajahnya kemudian menyapu bibir Senina dengan bibirnya membuat Senina membelalakkan matanya. Rainero memagut bibir Senina dengan lembut. Senina yang masih linglung hanya bisa mematung seraya mencerna apa yang sedang terjadi. "Astaga, maafkan Momi. Momi datang di waktu yang tidak tepat. Silakan lanjutkan acara kangen-kangenannya," seru Delena yang segera menutup kembali pintu kamar rawat Senina. Senina yang tersadar, segera mendorong dada Rainero hingga ciuman itu pun terlepas. Wajahnya memerah karena malu. Ia memalingkan wajahnya ke samping, tak ingin Rainero melihatnya. Akhirnya ia benar-benar sadar kalau ia tidak sedang bermimpi. Rainero menyeka bibirnya yang basah. Ia tersenyum sumringah. Sudah sejak lama ia memimpikannya dapat mencium bibir merah Senina. Akhirnya, ia bisa benar-benar bisa mencium bibir Senina secara langsung. Bukan hanya di mimpi seperti biasanya. Tak terkira rasa bahagia yang membuncah di dada Rainero. Apalagi saat melihat wajah pucat itu tersipu, membuat perasaan Rainero meletup-letup. "Sen," panggil Rainero yang telah mendudukkan bokongnya di samping Senina. Gumam Senina. Ia bingung harus mengatakan apa saat ini. Dia benar-benar malu. "Mau minum?" tawar Rainero. Ia baru ingat, Senina baru saja bangun, pasti ia merasa haus. Apalagi setelah menangis kencang dan sibuk menjeritkan namanya di antara kerumunan orang-orang. Senina mengangguk. Lalu Rainero mengambil air putih yang telah sejak tadi ia sediakan dan memberikannya pada Senina. Senina menerimanya dan meminumnya secara perlahan. Setelah selesai, Senina memberikan lagi gelas itu pada Rainero. Rainero pun meletakkannya di atas nakas. Senina yang masih merasa malu dengan apa yang ia alami tadi pun kembali memalingkan wajahnya. Tiba-tiba saja ia merasakan sepasang lengan mendekapnya dari belakang. Tangan siapa lagi kalau bukan tangan Rainero? Sekuat tenaga Senina menahan debaran di dadanya, tapi yang terjadi ia justru makin menegang saat Rainero meletakkan dagunya di atas pundaknya. "Rain," cicit Senina. "Nanti, bagaimana kalau Momi masuk lagi kemari?" imbuhnya gugup. "Momi." Mata Rainero melebar dengan senyum merekah bahagia. "Sepertinya, aku akan segera mendapatkan jawaban yang sangat istimewa, benarkah?" goda Rainero sambil mengeratkan pelukannya. "Rain, lepas. Nanti Momi. Biarkan saja. Momi pasti suka melihat kita seperti ini." "Kau dengarkan apa kata Momi tadi, silahkan lanjutkan. Atau, kau mau kita melanjutkan yang tadi?" "Jujur, aku belum puas. Bibirku masih kering dan ingin kembali dibasahi oleh salivamu," bisiknya di telinga Senina membuat perempuan itu meremang.
Kesal karena ulah Rainero, ia pun mencubit lengan laki-laki itu yang memeluknya erat. Ah! Mata Senina membulat saat Rainero justru mendesah saat ia cubit. Senina pun segera menutup mulut Rainero dengan telapak tangannya sambil melotot. "Rain," desis Senina yang justru membuat Rainero tergelak kencang. Ia sengaja menggoda Senina dan ingin melihat ekspresinya. Gini ya kalau berhadapan dengan laki-laki berotak mesum, dicubit bukannya menjerit sakit, malah mendesah. Dasar pervert. Sungut Senina yang justru membuat Rainero makin tergelak. "Aku begini hanya sama kamu loh. Nggak percaya. Lupa sama gelar kamu, Sang Casanova," cibir Senina membuat Rainero tersenyum lebar. "Tidak lupa, tapi sungguh, aku begini hanya sama kamu. Mana pernah aku sok manis, apalagi berkata-kata seperti ini. Adanya langsung ke tujuan utama. Itu pun tanpa pemanasan apalagi cium-ciuman. Aku tak suka ciuman soalnya." "Heh, bohong banget. Aku serius, Sen. Lalu dengan Nona Delianza," cibir Senina membuat wajah ceria Rainero seketika redup. Senina merasa bersalah, tapi untuk menarik kata-katanya lagi rasanya tak mungkin. Tok tok tok. Suara ketukan membuyarkan kebungkaman mereka. Rainero pun segera turun dari atas ranjang dan membuka pintu. "Momi." Delena melongokkan kepalanya dari balik pintu. Melihat Senina menatapnya, Delena pun segera masuk. "Sen, bagaimana keadaanmu?" tanya Delena masih mencemaskan keadaan Senina. Sebenarnya Senina masih merasa malu, tapi ia berusaha untuk bersikap biasa saja. "Sen sudah merasa baikan kok, Mom." "Syukurlah. Kau tahu, Momi dan Rain tadi benar-benar mengkhawatirkanmu. Momi senang kau sudah baikan. Tapi selama 3 hari ini, kau masih harus menjalani perawatan di sini, tidak apa-apa kan?" Senina pun mengangguk. Ia paham, ini bukan hanya untuk kebaikannya, tapi juga buah hatinya. "Jadi bagaimana ini, kalian sudah membahas kelanjutan hubungan kalian? Tidak mungkin kan kalian mau pacaran dulu?" ucap Delena membuat Rainero dan Senina saling menoleh. "Tentu tidak, Mom. Kalau bisa, aku ingin menikahi Senina sesegera mungkin," ucap Rainero tegas. "Bagaimana Sen? Kau setuju kan? Bukankah katamu di bandara tadi kau sudah mau memberikan jawabanmu?" Rainero mengerlingkan sebelah matanya. Mata Senina melotot saat sadar kalau Rainero ternyata mendengar ucapannya. "Iya, Sen. Momi dengar dengan telinga Momi sendiri kalau kau mengatakan." Delena pun menukikkan alisnya membuat semburat merah terbit di pipi Senina. Ia ingat, memang ia mengucapkan itu. Itu karena ia benar-benar takut kehilangan Rainero. Membayangkan kehilangan Rainero, rasanya Senina kehilangan bumi untuk berpijak. Membayangkan anak-anaknya tumbuh tanpa kasih sayang keluarga yang lengkap, cukup membuatnya frustasi. Senina hanyalah seorang perempuan yang memiliki impian indah memiliki sebuah keluarga yang utuh. Tak perlu kaya, asal bisa saling mencintai dan saling menyayangi serta saling mengisi kekosongan satu sama lain, itu sudah cukup. Senina masih ingat, betapa ia iri melihat teman-temannya memiliki keluarga yang lengkap. Bagaimana ayah dan ibu mereka begitu menyayangi anak-anak mereka, sungguh membuat hati Senina iri. Ia pun ingin memiliki keluarga seperti itu. Dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Senina memang memiliki keluarga. Meskipun ibu kandungnya telah meninggal, tapi ia memiliki ibu tiri. Ayah kandungnya pun masih ada. Tapi sayang, ayahnya tidak pernah menyayanginya. Apalagi ibu tirinya, dia hanya berpura-pura menyayangi dan memberikan perhatian padanya. Tapi di belakangnya, mereka begitu jahat dan kejam padanya. Mungkin aku memang belum mencintai Rainero dan aku pun belum yakin sepenuhnya dengan apa yang Rainero katakan, tapi setidaknya dengan begitu aku bisa memberikan keluarga yang utuh pada anak-anakku. Semoga pilihanku tidak salah. Semoga aku tidak salah menjatuhkan impian dan harapanku padanya. Senina menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Kemudian Senina mengangguk sambil menggigit bibirnya. "Keluarkan suaramu, Sen. Momi dan aku tidak mengerti arti anggukanmu itu," ucap Rainero seraya menahan desakan kebahagiaan di dadanya. Senina menundukkan wajahnya, "Iya, aku bersedia menikah denganmu,"
jawabnya terbata yang justru mendapatkan hadiah sebuah pelukan dan serbuan ciuman di puncak kepalanya. Ah, aku senang sekali. Terima kasih, Sen. Terima kasih atas kesempatan yang kau beri. Aku berjanji, aku akan sebisa mungkin membahagiakanmu dan anak-anak kita. Iya, Sen. Momi juga berterima kasih karena kau mau memberikan kesempatan pada anak nakal ini. Kau tenang saja, bila sampai Rainero macam-macam apalagi sampai menyakitimu, Momi berjanji, Momi sendiri yang akan memberikan pelajaran padanya. Imbu Delena membuat Senina tersenyum bahagia. Delena lantas ikut memeluk Senina. Air mata mengalir dari pelupuk mata Senina. Ia harap, pilihannya tidak salah. Ia harap, ini merupakan awal kebahagiaannya. Senina baru saja tertidur setelah makan dan meminum obatnya. Setelah memastikan Senina telah tertidur dengan lelap, Delena pun mengajak Rainero berbicara berdua. Rain, tadi Grandpa menelpon Momi, ucap Delena membuat dahi Rainero berkerut. Lantas, Grandpa tahu kau ada di sini dan menjadi salah satu korban pengeboman. Bagaimana Grandpa bisa tahu? Delena mengedikkan bahunya, Momi juga tidak tahu. Grandpa lantas bertanya, kenapa kau ada di sini? Jadi Momi terpaksa jujur kalau kau sedang mengejar cintamu, ujar Delena. Rainero diam, masih menunggu kelanjutan cerita sang Momi. Oleh sebab itu, Grandpa meminta kita menemuinya setibanya Dedi di sini nanti. Mendengar itu, Rainero menukikkan alisnya. Delena paham kalau Rainero bingung pun segera melanjutkan kata-katanya, Grandpa ternyata juga ada di sini. Tepatnya di Angkasa Hotel. Kau tahu kan bagaimana sifat Grandpamu? Momi harap kau bersabar untuk mendapatkan restunya, ucap Delena membuat Rainero menghela nafas kasar. Ya, Rainero tentu saja tahu bagaimana sifat sang kakek. Tapi bukan berarti Rainero akan menyerah. Meskipun sulit, Rainero tetap akan memperjuangkan Senina agar segera resmi menjadi istrinya. Sore harinya Reves akhirnya tiba di Bali. Delena ditemani Mark dan Rose pun segera pergi menjemput Reves, sedangkan Rainero masih setia menemani Senina. Reves, seru Delena seraya tersenyum sumringah saat melihat suaminya turun dari pesawat. Hani, kau tidak apa-apa. Seru Reves saat berhadapan dengan Delena. Semenjak melihat Delena terbaring kaku dengan berbagai macam perlengkapan medis di tubuhnya membuat Reves sering ketakutan sendiri. Khawatir berlebihan saat mendengar kabar tidak mengenakan menimpa sang istri. Aku tidak apa-apa, Reves. Yang seharusnya kau khawatirkan itu Rain dan calon menantu kita, ujar Delena sambil merangkul lengan Reves. Reves tersenyum lega dan langsung menarik Delena ke dalam pelukannya. Syukurlah. Kau tahu, jantungku nyaris putus saat tahu kau ada di lokasi pengeboman, ujarnya sambil tersenyum lega. Oh ya, bagaimana keadaan Rain? Dan calon menantu serta cucu-cucu kita? Tanya Reves sambil berjalan keluar area bandara. Bandara masih terlihat kacau. Banyak bagian bangunan yang rusak, tapi untungnya bandara masih bisa beroperasi meskipun tidak bisa maksimal. Mereka baik-baik saja. Calon menantu kita hanya shock sehingga membuatnya pingsan, sedangkan Rain mengalami luka-luka yang untungnya tidak begitu parah. Sebab saat kejadian terjadi, Rain ikut membantu menyelamatkan korban pengeboman, papar Delena. Saat sudah berada di depan mobil, Mark ingin membukakan pintu, tapi Reves mencegahnya. Lalu ia membukakan pintu untuk istrinya dan meletakkan telapak tangannya di atas agar kepala Delena tidak membentur saat masuk ke dalam. Hufha, syukurlah. Aku tak dapat membayangkan kalau sesuatu terjadi pada putra kita, desah Reves. Aku juga. Jantungku rasanya nyaris copot saat mendapat kabar kalau Rainero berada di bandara saat pengeboman terjadi. Kau tahu siapa dalangnya? Delena menggeleng, sebelumnya Rain sempat mengira apa itu lawan bisnis yang mencoba mencelakainya, ternyata bukan. Katanya itu asteris. Tapi entahlah, terkadang ada orang-orang yang sengaja melakukan kejahatan untuk mengkambing hitamkan pihak tertentu. Yang penting saat ini adalah bagaimana caranya agar Dedi menerima Senina sebagai calon istri Rainero. Reves mengerutkan keningnya, Dedi. Maksudnya, Dedi sudah tahu perihal kedatangan Rainero kemari.
Dan apa kau tahu Reves, ternyata Dedi pun berada di sini. Dedi ingin bertemu kita setibanya kau kemari, ujar Delena. Kemudian ia menghela nafasnya, dan inilah yang aku khawatirkan. Kau tahu kan bagaimana sifat Dedimu itu? Aku takut, Dedi menentang hubungan Rain dan Senina. Mungkin dulu kita berhasil meskipun tidak mudah awalnya, tapi, aku tak sanggup bila melihat Rain kembali hancur bila kali ini ia kembali kehilangan orang yang ia cintai, lirih Delena. Reves segera mendekap erat pundak Delena dari samping. Mengingat masa lalu mereka, sungguh membuat penyesalan yang pernah merajai hatinya kembali merebak. Rasa bersalah itu masih ada. Ia merasa bersyukur Delena masih mau memaafkannya dan memberikannya kesempatan. Kau tenang saja, aku takkan membiarkan Dedi memisahkan mereka. Jadi sekarang, kita langsung kemana? Kita langsung ke hotel dulu. Nanti kita akan temui Dedi bersama-sama, bagaimana? Reves pun mengangguk setuju. Mereka melewati perjalanan mereka sambil bercerita. Delena tampak menceritakan mengenai Senina dengan begitu antusias. Sepertinya ia sudah tak sabar untuk menjadikan Senina sebagai menantunya. Sementara itu, di rumah sakit, mata Senina memicing saat melihat Rainero melipat lengan bajunya. Rain, kau terluka. Rainero yang sejak kemarin menutupi lukanya seketika terkesiap, ini hanya luka kecil. Kau tidak perlu khawatir. Luka kecil. Senina mendengus. Jangan-jangan kau bohong kalau luka di kepalamu itu karena terbentur. Ayo, jujur padaku. Kau belum menceritakan kejadian yang menimpamu saat itu. Rainero tersenyum melihat perhatian kecil dari Senina. Ada rasa yang membuncah di dalam dada. Rasanya benar-benar membahagiakan, bahkan rasanya jauh berbeda saat ia bersama dengan Delianza dulu. Kali ini kebahagiaannya terasa berkali lipat. Mungkin karena perjuangan yang ia lakukan untuk mendapatkan Senina begitu luar biasa. Alhasil, rasanya begitu membahagiakan. Delianza, ia mengenalnya sejak masih masa sekolah. Karena mereka memiliki kegemaran yang sama dan sering bertemu saat masa sekolah, mereka pun menjalin hubungan. Hampir tak ada perjuangan yang berarti untuk mendapatkannya. Berbeda dengan Senina yang bukan hanya menguras emosi, tapi waktu, tenaga, dan biaya. Bahkan untuk meyakinkannya pun tidaklah mudah. Perlu perjuangan dan ujian yang tidak main-main. Rainero duduk di samping Senina lalu memandangnya lekat. Kau tahu, aku sangat bahagia sekali. Bukannya merespon kekesalan Senina, Rainero justru mengutarakan kebahagiaannya. Lalu Rainero mengusap pipi Senina tanpa memutuskan tatapannya. Dipandangi sedemikian rupa membuat jantung Senina terpompa kencang. Jangan tatap aku seperti itu. Sergah Senina sambil memalingkan wajah. Tapi secepat kilat, Rainero menarik dagu Senina hingga mereka saling bertatapan. Kenapa? Apa kau gugup? Goda Rainero. Senina berdecak dengan bola mata bergulir menghindari tatapan Rainero. Rainero terkekeh. Malam ini aku akan pergi sebentar untuk bertemu Grenva. Aku akan meminta Adisti kemari memintanya menemanimu, kau tak apa. Senina mendelikkan matanya, kau pikir selama ini aku tinggal dengan siapa? Rainero terkekeh, kalau saja kau tidak mau aku tinggal. Senina mencebikkan bibirnya membuat Rainero gemas dan mengecup bibirnya secepat kilat. Rain, protes Senina yang hanya ditanggapi Rainero dengan kekehan. Jadi kau belum mau menceritakan apa yang terjadi saat di bandara? Rainero menghela nafasnya, untuk apa dibahas lagi? Bukankah yang terpenting aku tidak apa-apa? Melihat tatapan Senina yang mendelik tajam membuat Rainero menyerah dan akhirnya menceritakan apa yang terjadi padanya. Singkat cerita, malam harinya Rainero, Reves, dan Delena menemui Ranver di hotel tempatnya menginap. Jadi bagaimana, dia berasal dari keluarga apa? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Pekerjaan perempuan itu apa? Tanya Ranver antusias. Delena menatap cemas pada sang putra. Ia harap ayah mertuanya tidak menentang hubungan mereka. Dia hanya berasal dari keluarga biasa. Keluarganya tidak memiliki perusahaan apapun. Ayahnya hanya memiliki sebuah minimarket. Sedangkan Senina sendiri merupakan mantan sekretarisku, jelas Rainero membuat Ranver membeliakkan matanya. Apa? Mantan sekretarismu?
Hanya seorang anak perempuan dari pemilik sebuah minimarket. Apa kau sudah gila, Rainero? Kau lupa siapa kau? Kau ingin membuat keluarga Sanchez malu dengan memperistri perempuan dari keluarga biasa seperti itu, sentak Ranver tak suka dengan fakta yang baru saja diceritakan Rainero. Tapi aku mencintainya, Grandpa. Tidak. Grandpa tidak setuju. Tak peduli Grandpa setuju atau tidak, aku tetap akan menikahi Senina. Apalagi saat ini dia sedang mengandung anakku, tegas Rainero yang memang kukuh pada pendiriannya yang akan memperjuangkan Senina bagaimanapun caranya. Yang terpenting kedua orang tuanya setuju, jadi terserah kakeknya mau setuju atau tidak ia tetap akan segera menikahi Senina. Kami juga mendukung Rainero, Dad. Perempuan itu hamil darah keluarga kita, aku harap Daddy pun merestui hubungan mereka, imbuh Reves. Delena juga mendukung Rainero, Dad. Meskipun dari keluarga biasa, tapi dia perempuan yang baik. Apa? Hamil? Tiba-tiba Ranver tergelak membuat ketiga itu terdiam. Apa kalian semua sudah gila? Hah? Bentak Ranver. Apa kau lupa, kau itu mandul, Rainero. Jangan mau ditipu perempuan murahan itu. Dia pasti hanya menipumu untuk menguasai harta keluarga kita. Dan kalian berdua, bagaimana kalian bisa setuju begitu saja? Apa kalian tidak takut dia hanya menjebak Rainero untuk mewujudkan obsesinya menjadi bagian keluarga Sanchez? Senina bukan perempuan murahan. Justru akulah bajingan yang menidurinya dengan paksa. Dan asal Grandpa tahu, akulah laki-laki pertama yang menyentuhnya. Jadi aku percaya padanya. Lagi pula aku sebenarnya bukan mandul. Aku yang salah memahami hasil tes waktu itu. Aku mengidap oligospermia jadi masih ada kemungkinan aku bisa memiliki anak. Meskipun sulit, tapi kesempatan itu masih ada dan beruntung apa yang aku lakukan malam itu membuatku menyadari kalau aku tidak mandul. Ranver mendengus, pertama menyentuhnya bukan berarti kau pula yang menghamilinya. Tapi aku yakin dan percaya kalau anak yang Senina kandung adalah anakku. Tetap saja Grandpa tidak setuju. Kalaupun kau tetap ingin menikahinya, boleh saja. Tapi nanti, setelah kau berhasil membuktikan kalau anak yang ia kandung adalah anakmu. Jadi tunggulah sampai perempuan itu melahirkan dan segera lakukan tes DNA. Mari kita buktikan, kau atau Grandpa yang benar.